Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mungkin pembelajaran hari ini terasa berbeda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nurhan. Pada kesempatan kali ini mungkin sampai 2 bulan ke depan pembelajaran mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti akan digantikan oleh saya yang sebelumnya diampu oleh Ibu Umi. Nah, saya mau nanya sebelumnya, bagaimana keadaan adik-adik selama masa pandemi ini? Jangan malas-malasan ya, walaupun pembelajaran ini judulnya sekolah daring, kalian harus tetap semangat belajar seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ikhtiar, yakni yang terdapat dalam surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42. Pertama-tama, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, yang pertama saya akan membacakan terlebih dahulu surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbika muntaha. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah ia usahakan, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu. Nah, dari ayat di atas bisa kita lihat manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu beragam. Yang seperti kita ketahui ada 3 kebutuhan, yakni kebutuhan primer seperti makanan minum, kebutuhan sekunder seperti sepeda atau jam tangan, dan yang terakhir kebutuhan tersier seperti perhiasan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan upaya dan usaha, atau dinamakan juga ikhtiar. Manusia tidak boleh hanya menunggu atau bertepang dagu untuk mengharapkan pemberian dan belas kasihan dari orang lain. Nah, dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dijelaskan bahwa usaha yang dikerjakan oleh manusia akan diberikan balasan dengan balasan yang sesuai. Jangankan manusia, burung pun yang terbang di pagi hari dengan perut kosong, ketika sore hari ia kembali dengan perut yang terisi dengan makanan. Oleh karena itu, manusia harus berusaha menyebut rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa bermacam-macam. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi dokter, pengusaha, dan lain sebagainya. Sungguh orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mulia karena telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mereka tidak malas-malasan, apalagi tidak menggantungkan hidupnya ke orang lain. Nah, untuk adik-adik semuanya, kebutuhan bagi seorang pelajar itu adalah mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Bagi seorang pelajar, ilmu merupakan kebutuhan yang oleh karena itu untuk mendapatkannya diperlukan usaha dan perjuangan. Dengan ilmu tersebut kelak dapat menggapai cita-cita. Jika kalian memiliki keinginan dan cita-cita,
kita harus segera melakukan ikhtiar untuk menggapainya. Nah, kesungguhan kita dalam berikhtiar pasti membuahkan hasil, karena setiap manusia akan memperoleh apa yang telah ia usahakan. Setiap manusia diberikan hak untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Tapi ada sebagian manusia yang berusaha, namun tak jarang ada orang yang suka bermalas-malasan. Bagi yang rajin dan bekerja keras serta berikhtiar dengan bersungguh-sungguh akan mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum dilanjut, seperti yang kita ketahui bahwa 2 pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan yang pertama dan juga pertemuan yang kedua, kita telah belajar mengenai bab optimis dan juga tawakal. Nah, masih ada yang ingat materi tentang optimis dan juga tawakal? Alhamdulillah. Nah, dan pada hari ini kita mempelajari tentang ikhtiar. Nah, saya ingin bertanya kepada anak-anak. Ada yang tahu apa itu ikhtiar? Ya, betul. Jadi, ikhtiar adalah segala perilaku dan perbuatan manusia untuk mencapai sesuatu yang ingin diraihnya. Misalkan, saya ingin menjadi juara 1 di kelas. Nah, itu adalah sesuatu yang ingin diraih kan? Lantas, apa perilaku dan perbuatan kita untuk mencapai yang ingin kita raih, yakni ingin ranking 1 dengan cara, ya betul, dengan cara belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, seperti itu anak-anak. Oh iya, dari ketiga perilaku yang tadi yang sudah kita pelajari, ada apa aja? Yang pertama, optimis. Lalu yang kedua adalah ikhtiar. Dan yang terakhir adalah tawakal. Nah, ketiga perilaku ini harus dilakukan secara beriringan atau secara bersama-sama. Jadi, sikap optimis itu harus senantiasa diiringi dengan ikhtiar dan juga diikuti dengan tawakal. Nah, optimis seperti yang kita ketahui harus kita lakukan seperti yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 53. Nah, begitu juga dengan ikhtiar yang saat ini kita pelajari. Ikhtiar harus dilakukan sesuai dengan apa yang terkandung di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Lalu yang terakhir, tawakal. Nah, mungkin pertemuan yang sebelumnya itu ada kekeliruan tentang tawakal. Jadi saya koreksi, untuk tawakal ini harus dilakukan sesuai dengan surat Ali Imran ayat 159. Nah, pasti di sini anak-anak ingin tahu kayak gimana sih contoh
perilaku optimis, ikhtiar, dan juga tawakal yang dilakukan secara beriringan. Ada yang ingin tahu atau ada yang sudah tahu? Nah, bagi yang ingin tahu dan belum tahu, saya akan memberikan contohnya. Nah, Hasna adalah seorang siswi di SMP Wahidin Kota Cirebon. Ia akan mengikuti lomba karya sastra berupa cerpen di tingkat kota. Ia sangat yakin bahwa ia akan menyelesaikan perlombaan dengan hasil yang sangat memuaskan. Karena itulah, ia senantiasa berusaha dengan mengarang dan menulis cerpen di rumahnya dengan berbagai macam genre atau jenis. Dan saat perlombaan tiba, ia pun mengarang cerpen dengan lancar sampai perlombaan berakhir. Apapun hasil yang ia dapatkan, ia serahkan semuanya kepada Allah. Yang terpenting adalah ia telah berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu dia anak-anak contoh perilaku optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Nah, saya ingin bertanya, contoh perilaku optimis yang Hasna lakukan itu seperti apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, betul. Jadi, sikap optimis yang Hasna lakukan adalah ia sangat-sangat yakin bahwa ia akan menyelesaikan perlombaan dengan hasil yang memuaskan. Nah, lalu yang kedua, seperti apa sih sikap ikhtiar Hasna? Kayak gimana? Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jadi, sikap ikhtiar yang Hasna lakukan adalah Hasna senantiasa berusaha dengan belajar mengarang dan menulis cerpen di rumahnya dengan berbagai macam genre atau jenis. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, seperti apa sih sikap tawakal yang Hasna tunjukkan? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul. Sikap tawakal yang Hasna tunjukkan adalah Hasna menerima apapun hasil yang ia dapatkan. Dan juga Hasna menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena yang terpenting adalah Hasna merasa bahwa Hasna telah berusaha semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul atau membalik. Nah, dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan hafalan dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Nah, qalqalah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, qalqalah sugro atau kecil, dan yang kedua adalah qalqalah kubro. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah itu ada baju di toko, ba, jim, dal, to, sama kof. Nah, langsung saja yang pertama qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu apabila terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun dan terletak di tengah kalimat. Contoh bacaan qalqalah yang pertama terdapat dalam Al-Quran ayat 53
itu di tengah kalimat itu terdapat huruf qaf sukun. Nah, itu hukumnya adalah qalqalah sugro. Nah, yang selanjutnya ada qalqalah kubro. Nah, qalqalah kubro adalah bacaan qalqalah yang apabila terdapat huruf qalqalah berharokat sukun dan berada di akhir kalimat, atau berharokat sukun karena waqaf. Nah, dibandingkan qalqalah sugro, membaca qalqalah kubro itu memantul lebih kuat dan mantap. Contohnya terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 54 yang berbunyi istabara. Itu ada huruf qaf di akhir kalimat yang diwakafkan. Berarti di situ terdapat hukum qalqalah sugro. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan soal yang telah diberikan. Jangan sampai lupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.